Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan ngaji kita di pertemuan yang kedua ini. Kali ini kita akan membahas seputar rumus-rumus pentasrifan. Jadi nanti kita akan mengkaji apa saja sih rumus-rumus cara merubah satu kata ke bentuk kata yang lain. Ya. Nah, untuk mengetahui rumus-rumus tersebut perlu kita ketahui nanti ada dua pentasrifan, ada dua tasrif. Tasrif yang pertama namanya tasrif istilahi. Apa yang dimaksud dengan tasrif istilahi? Yaitu tasrif yang membahas seputar perubahan sigat atau bentuk kata. Contoh, dari fa'ala menjadi yaqulu. Fa'ala ini sigatnya adalah fi'il madhi. Ya, bentuk kata namanya fi'il madhi. Ya. Kemudian fa'ala bisa menjadi yaf'ulu. Yaf'ulu ini sigatnya adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Ya. Kemudian dari sini berubah lagi menjadi fa'lan, isim masdar. Kemudian fa'lan menjadi maf'alan, masdar mim. Kemudian isim fa'il, fa'ilun. Kemudian isim maf'ul, maf'ulun. Uf'ul dan seterusnya. Ke sini kalau tasrifnya ke sini, arahnya ke sini, yang berubah sigatnya. Sigat itu bentuk-bentuk katanya berubah, namanya tasrif istilahi. Lah nanti ada tasrif namanya tasrif lughawi. Secara sigat tidak berubah. Ya, secara sigat tidak berubah. Artinya ketika di situ fi'il madhi terus, tidak mengalami perubahan. Terus yang berubah apa? Yang berubah adalah subjeknya, pelakunya, ya. Contoh yang untuk ini kita lihat ini, ya. Di sini ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Di sini secara sigat tidak mengalami perubahan, hanya di fi'il madhi saja. Cuman di sini pelakunya berbeda-beda. Contoh, fa'ala ini menunjukkan dia satu laki-laki. Misalkan dia telah mengerjakan, ya, berarti yang dimaksud fa'ala di situ satu orang laki-laki. Fa'ala panjang, di sini dua laki-laki, mereka berdua telah mengerjakan. Fa'alu, mereka banyak laki-laki telah mengerjakan. Fa'alat, satu perempuan telah mengerjakan. Nah, ini namanya tasrif lughawi. Ya, tasrif lughawi. Nah, kita akan memulai dengan tasrif istilahi terlebih dahulu. Ya, tasrif istilahi ini lebih kompleks, ya, sehingga kita harus mengetahuinya. Nanti di dalam tasrif istilahi ada yang kita kenal namanya fi'il sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Sulasi itu artinya terdiri dari 3 huruf. Ya, mujarrad artinya itu murni. Ya, mujarrad artinya murni, tidak ada tambahan di situ. Kemudian nanti ada sulasi mazid, berarti sulasi terdiri dari 3 huruf. Mazid berarti ada tambahannya. Mazid 1 berarti ketambahan 1 huruf.
Mazid 2 berarti ketambahan 2 huruf. Mazid 3 artinya ketambahan 3 huruf. Memang secara asal kata tersebut terdiri dari 3 huruf. Begitu. Lah nanti ada yang rubai. Apa itu rubai? Berarti kata yang terdiri dari 4 huruf. Ada yang mujarrad, yakni murni, tidak ada tambahan. Kemudian ada yang mazid, ya ada yang tambahan. Nah, kurang lebih nanti di dalam ilmu shoroh, rumus-rumusnya ada ini, ya. Untuk sulasi mujarrad nanti ada 6 rumus, ya. Fa'ala yaf'ulu, contohnya nasara yang suruh. Fa'ala yaf'ilu, contohnya daraba yadribu. Fa'ala yaf'alu, contohnya fataha yaftahu. Kemudian fa'ila yaf'alu, contohnya alima ya'lamu. Fa'ila yaf'ilu, contohnya hasiba yahsabu. Fa'ula yaf'ulu, contohnya hasuna yahsunu. Itu seperti sama, ya, seperti sama. Yang membedakan apa? Kita lihat lebih dekat, kita perbesar. Nah, di sini ain fiilnya. Antum lihat di sini huruf depan namanya fa fiil. Huruf tengah namanya ain fiil dan huruf ketiga di sini namanya lam fiil. Berarti kalau kita kiaskan ke lafaz nasara, nun ini namanya fa fiil karena di depan mengikuti ini, ya. Sad ini namanya ain fiil, ya, mengikuti di sini ain. Kemudian ora ini namanya lam fiil. Oke. Berikutnya misalkan di sini fataha, fa ini fa fiil. Ta ini ain fiil, ha ini ain fiil. Terus yang membedakan apa? Antum perhatikan di sini. Untuk wazan fa'ala nanti memiliki 3 bentuk fiil mudhari. Ya. Antum perhatikan 1 sampai 3 di sini fa'ala semuanya. Cuman yang berbeda di sini ain fiilnya. Ini dhammah, ini kasrah, ini fathah. Loh, yaknya masuk enggak? Enggak masuk. Yaknya di sini hanya tambahan saja. Ya, karena berubah sifatnya tadi, berubah bentuknya. Terus yang ini antum perhatikan 4 dan 5 di sini fa'ila, ini ain fiilnya kasrah, ini ain fiilnya kasrah. Nanti memiliki 2 bentuk, yakni yaf'alu dan yaf'ilu. Terus yang nomor 6 di sini fa'ula yaf'ulu. Kalau untuk ain fiilnya dhammah hanya memiliki 1 saja. Ya. Jadi untuk fa'ala memiliki 3 bentuk, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'alu, yaf'ulu afan. Nah, tadi untuk fa'ala yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Untuk fa'ila ya ada yaf'alu dan yaf'ilu dan untuk fa'ula hanya 1 saja. Ya. Nah, ini sulasi mujarrad. Untuk sulasi mazid ya ada kalanya ditambah ain fiil. Contoh di sini fa'ala. Nah, itu hasilnya fa, ya, fa terus ala. Hasilnya berarti seperti ini, ya, fa, ala, ya. Cuman ainnya ini digabung jadi satu menjadi fa'ala, cukup ditasdid saja. Oke. Nah, ini wazan-wazan dari fi'il sulasi mujarrad, sulasi mazid, ya, kemudian rubai mujarrad dan rubai mazid. Oke, kita akan berkenalan dengan sigat-sigat, ya. Kita berkenalan dengan sigat-sigat. Ini coba saya blok dulu, ya.
Kita mengenal yang pertama, yakni fi'lun madin atau fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu kata kerja masa lampau. Yang mana kalau diterjemahkan itu menggunakan kata telah. Ya, telah. Contoh, di sini ada kata fa'ala, telah mengerjakan atau telah melakukan. Ya, bentuknya seperti ini, fa'ala. Kemudian yang kedua adalah fi'lun mudhari'un. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu apa? Kata kerja yang menunjukkan masa sekarang, ya. Kalau diterjemahkan sedang atau akan datang, ya. Contoh yaf'ulu berarti dia sedang ya mengerjakan atau akan mengerjakan. Terus isim masdar. Apa itu isim masdar? Isim masdar itu menunjukkan jenis pekerjaannya apa. Ya. Berikut dengan masdar mim ini sama dengan isim masdar. Contoh fa'lan berarti jenis pekerjaannya apa? Pekerjaan itu. Kalau di sini nasara itu bentuk madhinya telah menolong, yang suruh sedang menolong. Nah, nasron jenis pekerjaannya yaitu pertolongan. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus sekarang kita masuk di ismul fa'il. Apa itu isim fa'il? Ya, yakni kata yang menunjukkan pelaku atau orang yang mengerjakan. Fa'ilun berarti orang yang mengerjakan. Nasirun orang yang menolong atau dengan kata lain penolong. Ya. Kemudian ismul maf'ul. Apa ismul maf'ul? Objek yang dikenai pekerjaan. Kalau maf'ulun berarti sesuatu yang dikerjakan. Kalau mansurun ini berarti sesuatu yang ditolong. Ya, yang ditolong. Kemudian fi'lul amri. Ya, yang berikutnya adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kata perintah. Nah, ini juga fi'il yang menunjukkan masa akan datang ini. Ya. Uf'ul kerjakanlah, unsur tolonglah. Ya. Iftah bukakanlah. Terus ada fi'lun nahyi atau fi'il yang bermakna larangan. La taf'ul jangan kamu kerjakan, la tangsur jangan kamu tolong. Gitu. Kemudian ada ismu zaman. Apa itu ismu zaman? Yaitu keterangan waktu, ya, wal makan, ya, atau keterangan tempat. Ya, maf'ulun waktu atau tempatnya bekerja. Mansarun, ya, waktu atau tempatnya menolong. Yang terakhir adalah ismul alat, isim alat yaitu alat yang dipakai untuk bekerja, ya. Mif'alun alat kerja, minsyarun alat penolong. Nah, ini namanya sigat di dalam tasrif istilahi, ya, tasrif istilahi. Nah, ini kita masuk di rumus pertama langsung, ya, yakni wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, ini perlu kita hafal, ya. Wazan fa'ala yaf'ulu perlu kita hafal, ya. Kita baca bersama-sama, ya, biar hafal. Nah, di sini nanti kalau di dalam kitab Amsilatut Tasrifiyah, ya, nanti antum beli banyak kitab Amsilatut Tasrifiyah. Ya, saya menggunakan kitab Amsilatut Tasrifiyah ini. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, ini untuk covernya mohon maaf ini sudah saya rubah, saya ganti ya. Karena copot lepas. Nah, ini bentuknya seperti ini, ya. Nah, nanti di bagian isim fa'il itu ada fahuwa. Kemudian di bagian isim maf'ul ada wadaka. Ya, itu bukan bagian dari tasrifan, ya. Cuman biasanya kalau di sini di situ ya tetap kita baca kasih fahuwa, ya. Contoh di sini kita baca bareng-bareng yuk. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun.
Kita ulangi lagi sampai hafal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun. Wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun. Wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini namanya wazan. Wazan itu apa? Wazan itu timbangan. Kemudian kata lain yang disamakan, yang dikiaskan dengan timbangan tersebut namanya mauzun. Mauzun itu artinya yang ditimbang. Contoh, nasara. Nasara yang suruh nasron wa mangsoron. Fahuwa nasirun. Wadhaka mangsurun. Ungsur la tansur. Mangsorun mansorun minsorun. Kenapa kita bisa tahu ini latang sur, ini mansurun, ini minsurun, ini nasirun? Nah, karena kita sudah tahu wazannya, ya. Maksudnya bagaimana? Kita berbesar lagi. Nah, kita berbesar di sini. Lafat nasara di sini harokatnya mengikuti fa'ala. Kalau di sini fathah semuanya, maka nasara juga fathah semuanya. Kemudian yaf'ulu. Nah, di sini yansuru mengikuti lafaz yaf'ulu. Nasran mengikuti lafaz fa'lan. Wa mansaran, ya mansaran mengikuti lafaz maf'alan. Nasirun mengikuti lafaz nasirun. Di sini ketambahan alif, ya. Kemudian di sini fa fiilnya itu fathah, ain fiilnya kasrah, dan ra-nya itu atau lam fiilnya itu dhamma. Kalau untuk ujungnya ini sebenarnya masuk di ilmu nahwu, ya, nanti bisa berbeda-beda. Mansurun mengikuti maf'ulun. Unsur mengikuti uf'ul. La tansur mengikuti la taf'ul. Mansarun mengikuti maf'alun. Minsarun mengikuti mif'alun. Nah, itu namanya mauzun yang ditimbang. Nah, sekarang ada PR. Coba antum kerjakan kata hadara yahduru. Nah, ini ikutkan ke sini, ya. Antum tasrif sampai belakang. Basaqa yabsuqu artinya meludah. Ya, ini sambil kita menambah kosakata. Qarasa yaqrusu menjewer, ya. Nadhara yanduru. Nah, ini sudah ditasrif nih, ya. Nah, antum kerjakan 3 kata ini. Hadara yahduru, basaqa yabsuqu ke sini, ya. Sekaligus dikasih arti. Nah, misalkan hadara telah hadir, ya. Yahduru sedang atau akan hadir. Nasron hadir dan seterusnya, ya. Nah, silakan nanti antum tulis di kolom komentar, saya koreksi. Mungkin itu kita akan membahas rumus yang pertama dulu, ya. Berikutnya nanti kita akan melihat rumus-rumus yang lain. Oh ya, ini baru masuk di bina yang salim, ya. Rumus pertama, tapi binanya yang bina salim. Kemarin kan di depan kita sudah membahas ada bina salim, ada mudhoaf, ada mahmus, ya. Kita baru masuk yang ini. Nah, nanti di wazan pertama fa'ala yaf'ulu. Nah, nanti bisa kita terapkan pada bina salim, mudhoaf, mahmuz dan seterusnya, ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya. Antum mengerjakan 3 kata tersebut, yakni hadara yahduru, basaqa yabsuqu, qarasa yaqrusu, ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.